Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Sikir akan menjelaskan tentang materi penawaran dan permintaan. Harga itu terbentuk karena pertama adalah permintaan, yang kedua adalah penawaran. Di mana pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Sedangkan penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, tempat tertentu oleh penjual. Jadi sebetulnya untuk membedakan antara permintaan dan penawaran itu yang perlu digarisbawahi adalah kalau permintaan itu ada kata-kata diminta, sedangkan kalau penawaran itu ada editorial kalimat ditawarkan. Lanjut, untuk permintaan ada hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga maka suatu barang itu akan diminta dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan jika harga suatu barang itu rendah, maka jumlah barang yang diminta itu akan banyak. Atau di sini dikatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Contohnya, di tabel ini, jika harga suatu barang 15.000, maka jumlah barang yang diminta kita misalkan 500. Akan tetapi ketika barang itu dinaikkan menjadi 20.000, maka jumlah barang yang diminta akan turun menjadi 400. Selanjutnya, ketika kita naikkan lagi menjadi 25.000, maka jumlah barang yang diminta akan turun lagi menjadi 300. Demikian juga 30.000, permintaan semakin turun menjadi 200, dan 35.000 itu permintaannya semakin turun menjadi 100. Sehingga kesimpulannya ketika harganya dinaikkan, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika misalkan kita awali dari 35.000 permintaannya 100, jadi ketika barangnya itu harganya 35 kemudian diturunkan 30.000, 25.000 dan seterusnya. Jadi semakin harganya diturunkan, maka di sini permintaannya akan naik. Ya, jadi semuanya sesuai dengan hukum permintaan. Sehingga kurva permintaannya yang dari tabel yang di sini yang dicontohkan, maka di sini ketika 15.000 maka jumlah barang yang diminta 500. Jadi untuk sebelah kiri itu price atau harga, di sebelah bawah ini adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Kita lanjutkan, 20.000 harganya, maka di sini tadi permintaannya 400. 25.000 harganya, maka jumlah barang yang diminta adalah 300, dan jika dinaikkan lagi menjadi 30.000, maka jumlah barang yang diminta 200, dan 35.000, maka jumlah barang yang diminta 100. Kita lanjut ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan rumusnya QD sama dengan min A P plus B. Nah, P ini berasal dari min seper A Q plus B per A. Nah, rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1
per Q2 min Q1. Kemudian penawaran. Nah, di dalam hukum penawaran juga ada bunyinya di sini. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, jika semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau di hukum permintaan itu berbanding terbalik, sedangkan di kurva penawaran itu nanti berbanding lurus karena sama-sama naik, sama-sama turun. Nah, di sini ada tabel. Kita contohkan, ketika harga barang 15.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 100. Sedangkan kita naikkan menjadi 20.000, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 200. Kita naikkan lagi 25.000, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi naik 300. Jadi tadi seiring ya, atau sebanding, sehingga untuk contoh soalnya juga harus sebanding. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan itu semakin naik. Di sini 30.000 menjadi jumlah barang yang ditawarkan menjadi 400, 35.000 jumlah barang yang ditawarkan itu 500. Sehingga kurva penawarannya akan seperti ini. Caranya sama sebetulnya, tinggal kita mengikuti daftar yang ada di tabel, daftar harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika 15.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 100, 20.000, 200, 25.000, 300, 30.400, 35.000 adalah 500. Nah, sehingga hanya menyesuaikan aja yang ada di tabel. Sehingga di sini kurva penawarannya berjalan dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan tadi kalau di kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Fungsi penawarannya, QS sama dengan AP min B, di mana P sama dengan 1/A Q plus B per A, atau P sama dengan Q plus B per A. Ini berasal dari hubungan harga dan jumlah barang dari rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Rumusnya sama dengan permintaan, cuman P-nya adalah nanti P di PS, dengan Q juga Q di QS. Terbentuknya harga pasar itu saat jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Sehingga nanti akan terjadi pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran, sehingga akan terbentuk harga keseimbangan pasar. Jadi harga keseimbangan pasar itu terjadi jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kemudian elastisitas. Elastisitas itu ada dua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di mana elastisitas permintaan kita simbolkan dengan ED atau E demand, dan elastisitas penawaran dengan ES atau elastisitas supply atau I
ES. Lanjut ke macam-macam pasar. Nah, di sini ada elastisitas permintaan, di mana ada yang namanya elastis. Nah, elastis seperti apa? Di mana ED-nya atau elastisitas demand-nya lebih dari 1. Ini terjadi pada barang yang memiliki tingkat substitusi tinggi. Contoh adalah barang elektronik, misalkan HP, televisi. Kemudian inelastis. Kalau elastis lebih dari 1, kalau inelastis kebalikannya, yaitu ED kurang dari 1, di mana barang yang tidak memiliki substitusi. Contohnya adalah garam. Kemudian elastisitas uniter, atau ada yang menamakan elastisitas satuan atau elastisitas tunggal, di mana ED-nya sama dengan 1. Ini terdapat pada sebagian barang elektronik, contohnya DVD atau VCD player. Dan berikutnya adalah elastisitas sempurna. Sempurna adalah ED sama dengan tak terhingga. Harga tidak berubah, contohnya harga garam dan harga bensin. Atau dinamakan di sini adalah elastisitas tak terhingga. Dan yang terakhir adalah inelastis sempurna. Kalau tadi inelastis itu kurang dari 1, ada sempurna sehingga ED-nya sama dengan 0. 0 itu kalau di grafik itu adalah kurang dari 1, karena dia posisinya adalah di sebelah kirinya 1. Sehingga berapapun harganya tidak berpengaruh pada jumlah barang atau jasa yang diminta. Contohnya adalah harga beras. Kemudian yang kedua adalah elastisitas penawaran. Sama untuk kriteria elastis, yaitu elastisitas supply itu lebih dari 1 elastis. Kalau inelastis itu ES-nya berarti kurang dari 1. Elastisitas uniter atau tunggal ataupun satuan, ada yang mengatakan begitu, maka ES-nya sama dengan 1. Sedangkan elastisitas sempurna, namanya sempurna, pasti, nah ES-nya adalah tak terhingga. Sedangkan inelastis sempurna, nah inelastis tadi kurang dari 1, karena sempurna, maka ES-nya adalah 0. Nah, pasar dalam perekonomian, di sini ada peran iptek dalam perubahan pasar. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian, di mana iptek itu akan berperan di dalam biaya produksi jadi lebih efisien. Efisien itu hemat tenaga, waktu, dan dana. Terutama di sini adalah waktu, karena dengan teknologi maka barang yang dihasilkan semakin cepat dan banyak. Kemudian yang kedua, menambah jangkauan pasar. Karena jumlah barang atau kuantitas barang yang dihasilkan banyak, otomatis jangkauan pasarnya lebih luas. Yang ketiga, makin banyak produsen atau penjual. Nah, di era seperti ini memang tidak luput dari banyak persaingan, sehingga di sini jika terdapat banyak penjual, maka persaingan pasar itu sangat ketat. Akan tetapi di sini konsumen lebih mudah memperoleh informasi tentang produk karena ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kayak seperti sekarang, itu semuanya ada di genggaman. Kemudian memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. Jadi harga semakin murah
karena distribusinya pendek. Jadi konsumen itu akan diuntungkan, demikian juga produsennya. Macam pasar. Nah, di sini ada pasar faktor produksi atau input. Namanya input berarti inputnya dari produsen. Sehingga di sini ada pasar faktor produksi tenaga kerja, pasar faktor produksi SDA, pasar faktor produksi modal, dan pasar faktor produksi kewirausahaan. Ini adalah faktor-faktor produksi yang diperlukan oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua, pasar barang atau output. Di sini ada pasar persaingan sempurna. Tadi sudah disebutkan ciri-cirinya, di antaranya adalah terdapat banyak penjual dan pembeli, barangnya bersifat homogen, konsumen bebas keluar masuk pasar, bahkan konsumen bisa lebih puas untuk memilih barang karena banyak produk dari berbagai macam perusahaan. Kemudian yang kedua ini adalah pasar persaingan tidak sempurna. Di sini dicontohkan monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Monopoli itu adalah pasar di mana terdapat satu penjual. Oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa penjual. Monopolistik itu gabungan dari monopoli dan oligopoli. Sedangkan monopsoni itu pasar di mana terdapat satu pembeli. Setelah ada yang lain lagi, ada monopsoni, duopsoni, oligopsoni. Itu dilihat dari jumlah pembeli dan penjual. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.